lagi saya dapat peringatan. Silakan, saya nyimak silakan. Iya. Saya baca dulu Yesaya 65. Buat moderator ya tuh diperhatiin ya, beliau di bawah itu ya, kalau udah Iya. diangkat lagi. Iya. Oh, iya. Udah kena dia. Iya, Bang. Kalau udah bisa Bang Cuma, silakan. Teman-teman yang di bawah ya, ini pasukan penombak sudah pada berdatangan Iya. dan bereaksi. Coba dulu tap layar dulu, tap layar dulu. Tolong dulu tap layar dulu. Semua sudah 2.500 penonton, tap layar dulu. Ya. disupport Kemalnya biar tidak rungkat dan tetap kuat Kemalnya ini. Silakan Bang Raja. Ditanggapi tadi beliau menyimak di bawah. Ya, semua yang dinarasikan Ada buku. Abang itu memang benar kalau tentang kitab suci ini. Bahwasanya di kitab Yesaya ini pun dikatakan semua yang memakan babi itu tidak boleh masuk ke tempat surga. Adib. Kitab Yesaya 66. Adib. Halo. Angkat dulu Abang Cuma. Angkat dulu Abang Cuma. Abang Cuma angkat Ini dulu. sedang saya cari. Saya moderator host, jadikan saya moderator host. Host. Abang. Belum bisa. Ini ku cari lagi ya. Abang Pulau. Bang Host jadiin aku momot sih. Bang Host. Bang Pulau. Jadi momot. Itu lagi. Moderator aku pasang lagi. Jangan dicopot. Aku udah dibatasi. Kalian pun beramai kali. Diam dulu. Wek. Nggak ada. Bang Pulau nggak ada. Di bawah nggak ada. Udah diangkat. Silakan Bang Raja. Kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasanya yang memakan babi itu korban-korban, karena babi ini memang Diam, jangan ribut. persembahan untuk dewa. Jadi Host jangan judes dong. Iya. Jadi sesungguhnya kalau memang saya kan sudah saya bilang saya tidak pernah ke gereja. Kalau Kristen contohnya, mereka harus benar-benar menyelidiki kitab sucinya, harus percaya kepada yang tertulis, karena kabar baik di dalam kitab suci ini tetap berasal dari Yerusalem, pembawa kabar baik. Di luar Yerusalem itu tidak pembawa kabar baik. Karena bagi Tuhan pencipta alam semesta ini, sesungguhnya bangsa-bangsa itu adalah hampa sia-sia. Itu ayatnya ada di Yesaya 40. Kalau bangsa-bangsa merasa benar, tidak taat kepada firman Tuhan yang tertulis, mereka mengajarkan yang tidak benar, itu di hadapan Tuhan. Adib, angkat dulu Bang Cuma ada. Saya pahami, hampa dan sia-sia, hanya itu yang saya pahami. Jadi saya tidak boleh bermegah diri, karena saya ini merasa saya ini debu. Tuhan di dalam kitab suci ini berfirman, kau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi tidak boleh kita memang mengandalkan pikiran kita masing-masing. Apa yang tertulis kita katakan iya. Kalau dikatakan di sini jangan kuduskanlah hari Sabat, ya harus katakan iya, jangan diplesetkan. Kalau memang saya tidak mampu menguduskan hari Sabat, ya saya meminta ampun agar kiranya saya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang disembah, yang dipercaya oleh Bapak Abraham. Hanya itu, Bang. Ya, beliau udah ada lagi di tengah-tengah kita nih. Silakan dibesarin host. Beliau udah datang. Udah. Ya. Sorry Bang. Jadi gini. Ada satu data lagi yang harus tunggu dulu ya. Cik. Ya. Bang Cuma tunggu dulu. Siap. Kalau ada sini kita Islam, jangankan ya ribut, yang di bawah tolong dulu tap layar dulu. Ini akun saya udah dibatasi nih. Ya, minta tolong dulu untuk teman-teman di bawah dulu, #hiburan ya, diketik #hiburan biar aman. Nah, ya.
Oke, ini udah dibatasi saya ini, nggak apa-apa. Teruslah. Ayo, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada satu data lagi yang harus Anda jadikan sebagai acuan. Seperti yang saudara saya uraikan barusan. Dalam kitab Yesaya 52 nomor 1 itu Bang. Orang-orang yang tidak bersunat kelaminnya itu haram hukumnya masuk di kota Yerusalem. Nggak boleh mereka masuk ke dalam Yerusalem baru, itu nggak boleh. Jadi nyatalah bagi kami umat Islam ini. Iya, betul itu Pak. Studi ini pun mengatakan itu. Tapi kan orang kekristenan ini kan memang mereka tidak tahu. Saya Bang, jujur saya Bang, saya menghormati agama. Saya sesudah saya tahu ini kitab suci ini dengan benar-benar. Saya sunatkan diri itu, saya pergi ke klinik. Saya bayar 800, saya sunatkan diri itu. Alhamdulillah. Melalui keyakinan saya, Bang. Itu hanya itu yang bisa saya lakukan. Oke, baik. Jadi benarlah dalam Yesaya 52 nomor 1 dan juga di Yeskiel 44 nomor 6, 7, 8, 9 bahwasanya orang yang bersunat, yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh kemudian mereka masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi, tempat Yesus mengajar. Artinya bahwa ketika tercemarnya ajaran Tuhan dengan pola yang dibangun oleh Kristen hari ini, mungkin ya saya harus mengatakan mungkin saudara lebih jauh harus mempelajari tentang kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Jadi maksudnya nabi palsu ini datang kepada murid-murid Yesus menyamar sebagai murid Yesus, padahal dia adalah pembinasa keji. Celakanya Bang, di situ nabi palsu ini diibaratkan sebagai pohon dan pengikutnya ini diibaratkan sebagai buahnya. Jika pohon tersebut di antaranya ada yang busuk, maka bukan memilih buah, tetapi meskipun ada buah baik di dalamnya, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Waspadalah kepada waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa tanda-tanda buah dari pohon yang tidak baik ini adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Nah, Tuhan
Bukan. Yesus itu nama. Nah, berarti bukan Tuhan dia. Yesus itu nama yang diberikan. Salah sah. Surah iya kamu sebentar. Kamu Ustaz ngomong. Gaspol dulu, tap-tap layar ya guys, tap-tap layar guys. Aduh. Bang Juma kena tombak. Oh gitu. Lanjut dulu. Kena tombak. Kok bisa ya kena tombak? Padahal pakai anti rungkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lokalnya digas dulu buat absen-absen guys. Dan di follow-follow nih. Ada si goreng patut. Si Kores masih tidur ya Gol? Saya telepon belum diangkat. Udah bangun. Banopi sehat Banopi? 2 kali ditombak, waduh bahaya juga. Harusnya naiknya kalau pengen akun sehat naiknya ke room yang pakai anti rungkat aman. Weh, Pipo, makin banyak. Di rumah mana Ustaz Talib itu? Ustaz, Pipo, Di rumah mana Ustaz Talib, Kang? Enggak. Bang Endar, syukur Bang Endar. Bang Endar kemana aja Bang Endar? Aduh, lama nggak dikasih topi sama Bang Endar. Siapa Kang dimarahin? Si Pipo. Pak Pipo. Kasihan dulu waktu di stream ya Pak Pipo. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, katanya kena tombak Gurunda. Kalau naik ke room yang anti rungkat pasti ketombak terus. Sayang akun. Kok nggak mau agak gede? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Tuh, bentar. Sinyalnya. Gurunda jual HP beli kuota. Kurang ajar sekalian. Kapan lagi bisa Jangan pula kalian basa-basi sama aku ya. Robek mulut kalian nanti. Gurunda beli HP. Jual HP beli kuota. Di Jakarta jaringan ngelek. Di Jakarta jaringan ngelek. Itulah. Bukan jaringan. Bukanlah jaringan. Kayak jaringan. Memang saya jadi musuh. Saya jadi incaran memang kan ya. Dimana saya pergi di situ. Kalau misalnya Nyik Nyok ini punya pegawai 2.000, ketika saya live semuanya konsentrasinya ke akun ini gitu loh. Nyok apa ini? Nyok. Ya Allah. Nyok bikin sakit hati kan ya. Aduh, padahal saya sudah mau sampai endingnya tadi, teman-teman di sebelah. Saya sudah mau sampai endingnya, tiba-tiba 2 akun saya kan ya, 2 akun saya bonyok di sana, dibuat bajingan si Nyik Nyok ini. Lampu robek. Pakai anti rungkat sih, kalau hostnya pakai anti rungkat aman Gurunda.
Gitu ya. Nanti saya bikinlah TikTok syariah biar aman. TikTok syariah ya, pakai margin berarti ya. Iya. Ada kabar Dinda Jibril nggak? Ada. Mau Ada kabarnya Dinda merapat. Jibril nggak? Oh iya, nanti saya OTW iya. jam 4 sama Ustadz Alif di Runda. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa janjiannya jam 3? Aduh, astagfirullahaladzim. Oh gitu. Iya, ini aku mau TW dari Bogor. Pak Arifnya jam 4:30, Pak Arifnya. Tadi saya ngelepin, padahal udah keren itu narasinya Gurunda, menggelegar. Rungkat. Ngelepin di YouTube. Ayo teman-teman Oten Gol, naikin Oten Gol. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana Oten? Mana ada yang berani? Rungkat tadi ya, 2 akun Gurunda kena tadi. Sampai hostnya pun kena itu Rungkat. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi naik ke atas yuk. Yuk kita diskusi santuy. Wah ini ada si Iya ini, teman Goldian nih. Yeay, selamat sore Yeay. Kabur. Teman-teman yang ingin lihat pendeta yang kabur pas Gurunda naik, silakan cek di PT saya tuh. Satu batang berangkat. Iya, betul. Bang Sadli udah berangkat ke Gurunda? Belum, di hari Sabtu kayaknya beliau berangkat. Masya Allah. Tanggal 18 kan? Berarti Gurunda Ya, stay. saya asar dulu Kang ya. Siap Gurunda. Iya, kalau saya tidak ada ini, mungkin saya ke Dubai dulu. Wah, mantap. Inventaris Ini kebetulan ada pemilihan ketua RT di sana dan saya diminta untuk sepatah kata. Oh. Memang jaringanku agak kurang ajaran ini ya. Ya emang di saya juga ini agak-agak nge-lag Gurunda. Sama. Iya, oke lah, saya ibadah dulu bentar ya. Siap Gurunda. Ayo teman-teman Alipeng yang mau diskusi silahkan naik. Kita bikin. Oh, udah sampai. Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kang, bentar. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik ke atas. Ini temanya apakah ada kebenaran dalam Torah? Silakan naik. Yuk kita gaspol dulu yuk. Buat teman-teman yang di YouTube juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu buat kalian semuanya. Libra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangin aja, 2 kali kena tombak Gurunda tuh. Ayo teman-teman Oten, silakan naik. Kita gaspol diskusi.
mumpung masih ada waktu, kompak ya kalian. Ya iya dong, insya Allah kita mau kompak selalu. Bapaknya tadi ngilang udah ya. Oten gitu, kalau udah kepepet, udah apa main tombak dia tuh. Dia kan punya grupnya sendiri tuh, di share tuh, pasti ditombak sama semua tuh. Itulah kelakuan mereka. Ustaz Sugi, naik Ustaz Sugi. Lagi anak-anaknya debat Gurunda tadi, udah mau ke poinnya, udah mau ke intinya, langsung kena tombak Romawi. Cus. Aduh, tapi kalau Muslim itu baik-baik loh, nggak ada tombak-tombakan Muslim itu. Tapi nggak heran sih, kalau kita nggak heran, jangankan Gurunda ya, jangankan kita, Tuhannya sendiri ditombak sama mereka guys. Tuhannya sendiri ditombak sama mereka, berani mereka itu, main tombak mereka itu. Pak Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, jangankan kita yang manusia biasa, Tuhannya sendiri ditombak sama mereka, di-kick dari dunia. Coba sabar, yang benar pasti menang. Ini bukan sinetron, jadi harus menunjukkan ini. Kalau di sinetron kan yang diam, yang sabar pasti menang. Kalau di sini enggak. Kalau kita harus benar-benar sama, tegas. Sehat selalu Pak Haji. Syukran jazakallah khairan kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di gaspol terus tab layarnya guys, biar komalnya kuat ya. Tapi insya Allah komal ini kuat, anti tombak Romawi komalnya. Komal anti tombak Romawi. Nah kalian kalau ada yang pengen lihat pendeta kabur ketika Gurunda naik, langsung kabur guys. Itu pendeta loh, pendeta besar loh. Siapa yang suruh naikin Jumat katanya? Siapa yang naikin Jumat? Saya yang undang kata saya. Berani nggak? Berani katanya. Ayo diskusi, langsung kabur. Oke, katanya. Kabur tapi. Lihat tuh jadi saya tuh kocak loh, lucu loh. Padahal sama saya 2 jam lebih itu dia diskusi. Begitu naik Gurunda langsung gemetaran, panas dingin kan, mukanya langsung berubah itu. Yang saya bikin ketawa sama Ustadz Alif semalam kan saya download tuh. Yang bikin saya ketawa mukanya itu loh, pas begitu naik Gurunda langsung berubah, yang tadinya serius jadi kalian cek lah, bener, kalian cek sendiri tuh. Nanti saya upload juga di YouTube ya, di YouTube. Pendeta Borak Kokok awalnya kan keras, awalnya keras kan. Saya pura-pura bego kan, pengen belajar kata saya. Ya udah ayo kata dia kalau pengen belajar kan. Baru ketemu juga itu PK-an sama saya. Wah ini kamu bukan lama-lama, ini kamu bukan belajar tapi mau melintir katanya. Syukran Pak Indra aja kalau ada kasiran. Mau melintir katanya, nanti saya upload di YouTube. Di YouTube Panglima Apologet Islam. Yang lucunya itu pas begitu Gurunda naik, mukanya itu loh, mimik mukanya berubah drastis guys, berubah itu asli. Kacau. Amel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah total itu bentuk mukanya itu. Ya Allah kata saya, kok gini ya pendeta. Padahal pendeta loh itu. Saya sering nengok kan ke dia kan, saya pantau terus dia nginjilin terus kan, nginjilin kayak si Pastor Simon itu kan, nginjilin lumayan penontonnya. Habis gitu saya tantang PK kan, alhamdulillahnya mau dia PK sama saya, diskusi terus saya santai, tapi cara diskusinya dia loncat-loncat, nggak bisa satu arah, nggak bisa satu temanya kan tentang asal usul penyaliban, dia lari ke kelahiran Yesus lah. Nah, di hari kelahiran Yesus itu saya tegaskan, ada nggak ayatnya bahwa tanggal 25 Desember itu emang benar-benar hari kelahiran Yesus. Nah, di situ dia tidak bisa menunjukkan datanya, tidak bisa menunjukkan ayatnya, malah dia lari ke Markus, ke Markus kalau nggak salah, bahwa malaikat Gabriel mendatangi malaikat itu di bulan ke-6, bulan Juni berarti ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, bulan Juni. Bulan 6 memberitakan bahwa Maria ini
akan mengandung anak Allah katanya gitu kan, mengandung anak. Oke, kata saya, itu beritanya bulan 6. Bulan 6 tuh beritanya. Berarti dia akan mengandungnya itu pasti bulan 7 kan? Bulan 7 kan? Bulan 7. Kalau bulan 7 dia ngandung si Maria ini, hitung ke bulan 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggap 5 bulan. Taruh kasalnya 6 bulan. Kata saya kalau 6 bulan berarti bayi Tuhan ini prematur. Bayi Tuhan ini prematur. Dia nggak mau. Dia ini keajaiban Tuhan. Nggak apa-apa, suka-suka Tuhan mau prematur juga katanya. Kocak, bener kocak. Itu belum saya upload ke YouTube itu videonya. Kocak abis. Belum saya upload ke YouTube. Nanti saya upload ke YouTube. Gak mau Tuhannya prematur. Kata saya kalau zaman dulu ada inkubator, pasti itu bayi Tuhan di inkubator guys. Pasti di inkubator itu, karena prematur kelahirannya. Segede pelok aja orang Sunda mah. Aduh, emang kocak itu pendeta. Mukanya serius banget mukanya. Mungkin dia pendeta lama-lama emang kau ini botol kan. Lama. Oh, kata saya kok ngehujat, pendeta kok ngehujat ngatain orang botol. Emang botol kau ini katanya. Ngamuk dia, ngamuk. Aduh, bener-bener parah itu. Emang itu debat paling kocak itu guys, debat paling kocak itu. Saya mainin terus. Terus abis itu dia malah lari ke Tuhan saya itu ajaib katanya. 3 hari dikubur, terus bisa bangkit lagi dan naik ke surga katanya. Tuhannya ajaib. Habis dikubur, bangkit dan naik ke surga. Kata saya, siapa saksinya melihat ke surga? Itu murid-muridnya katanya. Menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Pasti enggak kata saya, bisa memastikan enggak bahwa itu surga? Iya katanya, mereka melihat. Oh, berarti kalau kayak gitu, mereka melihat di bumi, di tanah. Surga kan di atas tuh, naik terangkat ke surga, naik ke surga. Berarti kalau gitu surga Pak Pendeta cebol dong pendek. Mikir dia kan, mikir mungkin bahwasanya mulai apa berpikirnya mulai ini ya, mulai bermain di situ kan. Enggak gitu katanya, emang ngelihat dia ke surga, kan terangkat ke surga. Kamu pernah ke surga enggak kata dia? Kalau kamu pernah belum ke surga, kamu naik pesawat ke surga. Masa ke surga naik pesawat? Kocak, beneran kocak ini. Kocak abis, nanti saya upload itu beneran, nanti saya upload. Kocak abis itu. Terangkat ke surga kata dia, bukan melihat surga lah. Kata Pak Pendeta tadi lihat surga. Iya ke surga. Kata saya jangan-jangan salah masuk surga, itu bukan ke surga, salah Google Map. Google Mapnya salah, bukan ke surga, malah ke neraka. Kita buka di Daniel 7 pasal 9. Dia duduk di kursi roda dengan nyala api. Nah, api itu kan adanya di neraka tuh, bukan di surga. Berarti salah Google Map. Emang botol kok. Ngamuk dia guys, ngamuk, bener-bener sengamuk-ngamuknya itu. Waduh, parah emang bener-bener. Aduh, bener-bener. Saya sama Ustadz Alif ngedengerin itu, saya debat dari awal sampai akhir, saya putar balik, ngakak Ustadz Alif itu. Aduh, parah emang. Aduh, begitu naik Gurunda Juma, berubah tuh mukanya jadi berubah. Lihat di PT itu, mukanya berubah. Siapa yang naikin Juma katanya? Saya yang ngundang katanya. Emang takut? Enggak takut kata dia. Udah berubah itu mukanya. Ya udah kalau gitu debat aja. Oke kata dia. Langsung hilang. Langsung kabur. Julus ngilangnya keluar itu. Aduh, parah. Emang benar-benar sepil. Udah itu ada di PT saya. Lihat aja di PT ini nih. Lihat. Kocak itu pendeta. Gurunda santai kan sambil mau ngelepin di YouTube kan, santai kan Gurunda kan. Waktu itu PKPK. Ketaunya kabur. Pendeta loh itu. Bikin malu itu pendeta itu. Ya ampun. Padahal dia tiap hari saya pantau terus tuh. Nginjilin tiap hari kan. Emang dia kayaknya bukan debater, dia penginjil kayaknya. Penginjil, ya biasa nipu-nipu jemaah. Bantuan.
Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Mumpung masih ada waktu nih, kita diskusi santuy. Kita diskusi santuy biar mengedukasi, biar teman-teman yang di bawah juga ada ilmu juga ya, dapat wawasan di sini. Ayo teman-teman Oten, kalau yang mau hujat nggak usah naik aja lah, mending di bawah aja. Di mana pendetanya? Kayaknya orang Manado dia, mukanya muka Manado. Yuk sambil di tap layar teman-teman. Silakan buat para misionaris, buat para pastor, pendeta yang mau diskusi naik ke atas ya. Semalam juga ramai juga di sini sama siapa itu pendeta apa namanya ya? Ruben, sama pendeta Ruben. Terus siapa lagi terakhir tuh? Saya lagi senang-senangnya nyari-nyari pendeta. Saya sekarang mah malas nyari jemaat-jemaat biasa. Aduh, pusing. Pasti larinya begitu naik langsung ngehujat kalau jemaat biasa mah. Ini nyari pendeta yang santai-santai gitu kan. Si Ruben itu mukanya itu kasihan, saya lihat mukanya kasihan loh guys. Yuk buat teman-teman Oten naik ke atas yuk. Oh si Immanuel, aing bosen sebenarnya si Immanuel teh. Tukang ngewadul, ngibul mulu si Immanuel mah. Ini nggak ada ngibulnya nomor 1. Yuk, bagi yang lagi ngerendam juga nggak apa-apa. Apa yang direndam? Spion itu siapa spion? Selo Sukron. Saya undang nggak mau naik si pendeta itu. Kalau ada naik kocak loh, aslinya kocak itu sama dia itu. Seru banget, seru. Kita undang ya. Saya undang lagi tuh. Saya undang mudah-mudahan aja naik. Siapa tahu naik ya, berani naik ya. Kalau naik emang kocak seru. Tapi mukanya pika sedihieun aing kali ini. Iya, ada Bang Juma takut dia. Spion coba berani di bawah emang. Spion itu apa ya? Motor, spion motor itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikawatireun. Enggak, tetap mau naik. Dia si pendeta itu sukanya PK-PK-an. PK-PK-an sukanya. Doa berbayar. Emangnya di gereja ada doa berbayar per puluhan? Ada aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung keringat dingin itu pendeta, mukanya itu loh, bentuk mukanya itu loh berubah drastis itu bentuk mukanya. Tadinya awalnya kan awal perdebatannya, perdiskusinya, gaya-gayanya pengen ngajarin saya kan. Saya kan ngomongnya saya awam, saya pengen belajar kekristenan, belajar Bible, kata saya kan. Oh iya boleh kata dia. Dan dia penginjil tuh pendetanya kan. Kesini-sininya marah. Ini kamu bukan mau belajar, tapi mau melintir katanya. Lama-lama ngamuk, dia panas kali ya. Emang botol kau ini katanya. Emang kalau pertama debat sama pendeta, emang kita harus pura-pura blow on, pura-pura bego. Aduh ya Allah, ada yang kayak gitu. Manuel, sini naik Manuel. Biar lu cerdas di sini, gua cerdasin lu. Biar nggak masuk neraka kayak Tuhan lu.
Ayo naik sini yuk. Nggak usah takut. Ini room mencerdaskan. Jay naik Jay, sini Jay. Room buat edukasi ini tuh, bukan room untuk membodohi. Cukuplah di gereja kalian untuk membodohi ya. Kalau di sini untuk mencerdaskan. Terus buat teman-teman, kalau ada lihat di daerah kalian ada tulisannya gereja bangkrut mau dijual, tawarin ke saya ya. Saya jual beli gereja juga. Nanti saya mau alapkan itu gereja. Daripada jadi rumah hantu kosong, mending dijual. Kayak di Klaten tuh dijual ya. Tapi tetap sih kalau misalkan bekas gereja mau dipakai masjid, nggak bisa dipel, cuma dipel nggak bisa. Harus sewa belambir disemprot gitu kan. Pakai belambir. Takutnya itu di tembok nempelan di lendir gitu, ibu amis. Harus disemprot dulu sama belambir, terus dikelupasin tuh si temboknya itu apa catnya, dicat ulang. Takut bau amis. Takut pada nempel itu yang apa ya? Itu tahu lah, kalian pasti tahu lah. Ini kan udah pada dewasa, masa nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Kan kalau di mereka bebas kan. Nah itu baru bisa dipakai buat sholat di situ. Kalau udah steril ya, kalau udah bersih ya, cat ulang. Kalau bisa sih keramiknya dicopot, diganti kalau bisa. Mereka kan kalau ibadah itu sepatu sendal nggak dibuka kan, bekas nginjak kucing, bekas nginjak apa, main masuk aja kan. Bebas-bebas aja mereka. Beda sama ke masjid, harus benar-benar bersih. Kalau ke masjid harus benar-benar suci tempat itu. Ya malum lah, kotor. Mau kosong kok marah solihin. Ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Ini temanya nih, apakah ada kebenaran di dalam Torah? Yuk, silahkan naik. Torah itu kan salah satu yang diklaim sama kalian. Torah itu katanya sih kitab kalian katanya Torah itu. Padahal itu benar-benar pure kitabnya Yahudi ya, bukan kitab kalian ya. Tapi kalian aja yang mengklaim kalau Torah itu adalah kitab kalian. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalian emang benar-benar mengklaim itu kitab kalian, silakan naik ke atas. Ini temanya. Apakah ada kebenaran di dalam Torah? Nggak bisa pakai tanda tanya karena nggak cukup. Terlalu panjang dan terlalu lebar. Jadi nggak bisa. Ya kalau di masjid gitu, kita nggak tebang pilih semua derajat kita, walaupun jabatan kita presiden, menteri, wakil presiden atau apapun lah itu jabatan kita di mata Allah itu sama derajat kita itu. Sama, jadi nggak ada sekat. Tetap kalau makmum ya di belakang imam, nggak bisa di depan. Wah ini presiden harus paling depan gitu kan, nggak bisa. Halo Sandi. Iya, selamat sore. Selamat sore Sandi. Ya. Sandi lagi di mana ini kok berisik? Ada di tempat kerja itu, jauh baik itu yang main gerinda sana itu. Oh, oke. Terus ini Yus kurang dengar ya? Kurang dengar ya? Di mute dulu, berisik, di mute dulu. Yus, Muslim apa Kristen? Yus, Muslim apa Kristen? Iya. Malah ribut. Ya gimana, Sandi udah steril belum?
dari kebisingan-kebisingan yang ada. Seperti gini masih ya. Lu kayaknya kerja di tukang las ya? Kerja di bengkel lu? Bukan manajer. Ini kayaknya dia lagi ini di bengkel lagi bikin patung kayaknya buat di gereja kayaknya. Orang lagi sibuk kerja itu teman. Saya kan nggak kerja. Lu lagi bikin patung ya itu? Lagi ngegerinda patung ya, itunya digerinda dibentuk gitu ya. Gerinda apa, bukan bikin patung, hancurin patung. Ya makanya kalau di gereja jangan bikin patung. Buat apa sih patung di gereja? Mau disembah sama lu? Apa mau disembah batu itu? Jangan nyembah patung ya, lu harus tobat lu. Tidak ada kusembah saya di sini. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak dengan Tuhan yang mati terkutuk di kayu salib? Saya apa ya? Ini bukan apa, ini pribadiku saja. Aku mengungkapkan kepribadian saya ya. Saya itu apa? Karena di yang ku percaya itu memang aku percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu benar-benar bukan dari dunia ini. Kalau ada yang menyamakan dia bahwa Tuhan Yesus itu diperanakan atau digantung, saya tidak percaya. Karena di Yohanes 8 itu dia berkata, aku bukan dari dunia ini, kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti Galatia 3 pasal 13 salah dong kalau kayak gitu. Berarti yang mati, yang lahir atau mati pun atau disalib pun aku tidak percaya. Yang ku percaya sesuai apa yang Yesus kan udah jelas di situ Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Iya, walaupun ada itu semuanya tuduhan. Terus untuk apa lah? Kan udah ada ayatnya. Iya, walaupun ada ayat. Pasal 13 gimana sih? Oke. Terus perkataan Yesus yang sama Yohanes 8 itu, aku bukan dari dunia ini, kalian dari dunia ini, untuk apa? Sekarang lu buka Yohanes 8 pasal 16. Lu buka. Pasal 16 sampai 19. Dia ngakunya apa di situ? Lu buka. Saya nggak bawa kitab di sini. Aduh, gua buka ya. Ya. Bukan. Dia ngakunya sebagai apa nih ya? Yohanes 8 pasal 16 sampai sekian. Gua buka Yohanes 8 pasal 16 dulu ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat, dia tidak seorang diri ya. Tetapi aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu siapa? Itulah makanya aku tidak percaya siapa dia. Nggak ada yang lihat kan? Nah, Yesus masih punya dia yang mengutus Yesus. Iya, memang dia punya, ada yang utus dia. Terus? Itu yang mengutusnya siapa? Yang mengutus dia itu siapa? Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, hanya dia yang tahu gitu. Karena itu ucapan kan dari dia. Hanya Yesus yang tahu, Yesus yang tahu kan? Hanya Yesus yang tahu. Yesus menyembah dia nggak? Yesus berdoa ke dia nggak? Ya berdoalah kepada dia. Kenapa lu berdoanya ke Yesus bukan ke yang ngutus dia? Kapan? Kan aku bilang, kan aku sudah mengatakan seperti perkataan Yesus. Aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai manusia. Gua baca 19-nya Yohanes 8 pasal 19-nya gua baca ya. Maka ini perkataan Yesus nih. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Mereka itu bertanya kepada Yesus, di manakah Bapakmu? Di manakah Tuhanmu? Berarti kan? Nah berarti Yesus punya Tuhan. Gunung tak? Dapat dah. Memang gak punya Tuhan. Yang bilang gak punya Tuhan siapa? Kayaknya udah jelas-jelas dia mengatakan di situ bahwa dia punya Bapa gitu. Dia kan anak utusan aja, tapi dia nggak pernah bahwa dia dilahirkan. Emang di mana itu perkataan bahwa Yesus dilahirkan?
Nggak ada. Kalau Yesus untuk dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir di situ? Ya kalau itu yang lahir kayak gitu itu kan diurapi aja, tapi dia itu bukan. Yang lahir, ya, yang lahir di situ siapa? Sebagai manusia yang Apa? lahir aja. Kata sebagai Ya, kan ada memang. kata Siapa bilang itu adalah seekor kucing? tapi di situ kan cuma sebagai aja, kata sebagai di situ. Tapi Lah, dia memang itu kita ini lahir sebagai apa? Kita lahir sebagai apa? Kita sebagai manusia. sebagai manusia. Yesus lahir sebagai Manusia. ya sama nggak? Ya sama lah. Ya sama gitu dong. Jadi gini saudara, ada hal menarik yang mesti menjadi perhatian di dalam konsep keagamaan Anda sebagai seorang Kristiani. Ya. Ya mumpung masih ada ruang dan kesempatan untuk kita saling tukar pikiran kan ya. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 1 nomor 9 nomor 19 dikatakan begini. Bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi orang-orang Kristen ini di dalam setiap berargumentasi tentang agamanya, yang menuntun lidahnya, yang membimbing lisannya, yang mengatur perkataannya, itu bukan akalnya, tetapi sang bintang timur yang bersinar di dalam hati setiap orang Kristen. Anda yakin itu? Itu saja nggak percaya memang itu. Lalu yang membimbing manusia Kristen ke gereja hari Minggu itu siapa rupanya? Itulah dia sang bintang timur. Kalau dilihat secara logika nggak ada bimbing-bimbing, itu kan dari kita aja mau pergi apa enggak, itu kan dari kita. Orang Kristen itu berlaku karena bintang timur yang membimbing mereka kemudian untuk mereka melakukan prosesi keagamaan. Bintang timur inilah yang menggiring manusia Kristen untuk beribadah di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Wahyu 22 nomor 16. Akulah tunas. Ya. Kalau tunas Daud. Oke. Kalau bintang itu kan timur yang bernyala kan? Saya nggak percaya bintang. Yesus mengaku bintang timur. Di dalam kajian kitab Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas Daud, yaitu Yesus, bintang timur. Dalam bahasa Yunaninya Asterproinos. Akulah bintang timur itu. Dalam tradisi Yudaism, Lucifer yang adalah iblis itu bergelar kemudian Halal bin Zakar atau bintang timur. Orang Kristen menyembah Kristus karena bimbingan bintang timur. Orang Kristen makan babi karena bimbingan sang bintang timur. Orang Kristen kemudian percaya bahwa Kristus anak Maria itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi karena bimbingan sang bintang timur. Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen adalah asupan dari apa yang mereka terima dari bisikan sang bintang timur. Siapa bintang timur ini? Ngakunya Yesus. Tapi menurut orang Yahudi, bintang timur itu adalah Halal bin Zakar yang adalah Lucifer alias iblis. Saya itu kalau setahunya saya ini kalau pakai logika kan, kalau namanya bintang itu kan cuma dia tinggal di tempat dan berkedip di langit aja. Ngapain dipercaya yang gitu-gitu? Aku nggak percaya itu. Iblis yang datang ke bumi itu mengaku sebagai Halal bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Tertulis nggak suka apa enggak. Tertulis di dalam Yesaya 14 nomor 14. Bintang timur ingin menyamai pencipta langit dan bumi, akan tetapi ke dalam dunia orang mati, ke tempat paling dalam di liang kubur, sang bintang timur dilemparkan. Lalu kemudian Yesus mengatakan sang bintang timur ini akan dilemparkan kembali, yaitu iblis sang penguasa dunia. Ketika Yesus terangkat ke langit, sang bintang timurnya juga dilemparkan ke luar dari bumi. Nah,
di Pulau Patmos di Wahyu 22 nomor 16, bintang timur ini mengaku, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Kita pakai logika aja. Kalau memang Yesus benar udah terbang ke langit sana, ngapain kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus itu dipercaya? Kalau bagi aku, nah, saya setuju. Saya nggak percaya lah itu Yesus. Kali ini saya setuju. Kali ini saya setuju dengan saudara Sandi. Yesus ketika sudah terangkat di langit, maka siapapun dia yang ada di bumi mengaku Yesus, maka saya tidak percaya itu Yesus. Iya benar. Kita sepakat. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sudah terangkat kan? Iya. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Orang iblis lah itu yang ngaku-ngaku Yesus. Allahu Akbar. Berarti yang disembah di gereja siapa? Ya kalau seperti gitu ya, makanya aku bilang tadi saya kan tidak percaya memang kalau ada Tuhan Yesus itu di bumi, karena dia sudah berkata aku bukan dari dunia ini gitu kan. Maka saya itu nggak percaya itu kalau yang dipercaya di bumi ini kan, itu kan kalau bukan iblis ya setan. Nah, berarti yang disembah oleh Pak Bom Bom itu siapa? Ya pasti dia kalau dia masih menyembah yang di bumi itu ya iblis ya. Kalau bukan iblis ya setan gitu. Ya, inilah yang Al-Quran katakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di Pulau Patmos, di data 22 nomor 16, akulah tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah inilah dia yang juga diceritakan di dalam Wahyu 12 nomor 9, bahwa ular tua, sang naga tua yang dilemparkan kemudian ke seluruh eikomene. Ke seluruh eikomene artinya ke seluruh persatuan gereja-gereja sedunia. Jadi menurut dasar pijakan kita di dalam Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan kepada seluruh persatuan gereja-gereja yang ada di dunia. Eikomene katanya dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada di gereja-gereja berdasarkan kemudian apa yang tertuang di dalam Wahyu 12 nomor 9 itu adalah iblis. Iyalah, makanya saya itu bukan apa, tapi walaupun gitu, tapi kan di situ yang buat aku yakin untuk yang kuat sekali itu ada, bet. Karena di situ kan dia berkata tidak ada yang tahu dari mana aku datang, kemana pergi. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau ada di dunia ini yang mengaku dirinya Tuhan, mau apakah? Aku tidak percaya memang. Karena di situ kan sudah terbukti. Tapi Anda masih ke gereja? Gak pernah memang ke gereja saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakoni oleh saudara Sandi ini, menggunakan akal sehatnya, sayangnya ketika akal sehatnya berfungsi itu tidak mendudukkan kemudian pola yang didapatkan oleh akalnya untuk didudukkan pada perkara yang seharusnya. Maksud saya gini, Yesus itu berasal bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Artinya di antara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi, Yesus itu memiliki kedudukan spesial, di mana dia datang tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki ayah. Seketika kemudian dia lahir dalam bentuk manusia karena mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Namun sepihak di sisi lain,
saudara juga harus mengakui bahwa Yesus diutus ke bumi ini itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Israel yang percaya tentang Yesus? Solusinya harus kemana mereka? Nah, Islam datang menawarkan jalan. Jika kamu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka kudu wajib masuk dalam panji keislaman. Kenapa? Karena hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu ada di Islam. Apa hidup kekal itu yang ditawarkan oleh Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam kaidah Islam disebutkan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mengimani sosok Nabiullah Rasulullah sebagai makhluk yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Betul yang saudara katakan, tidak mungkin ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, karena yang ada di bumi ini itu bukan Tuhan. Benar itu. Maka hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka iman kami percaya Yesus itu yang datang di tengah kaum Bani Israel membawa hikmat Injil, mengajarkan kemudian satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan, dan mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, adalah sebagai Nabi Rasul. Dan kami juga mendudukkan perkara iman kami kepada konsep tersebut. Maka untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, ya solusinya harus di Islam. Wahai orang Yahudi, iya Nyai, siapa Yesus menurut kalian? Dia adalah anak zina, lahir dari seorang anak hasil zina antara Maria dengan tentara Romawi bernama Pantera. Wahai orang Kristen, siapa Yesus menurut kalian? Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Wahai umat Islam, siapa Yesus menurut kalian? Yesus adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Konsep yang terakhir inilah yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini fakta real berdata dan juga menjadi sandingan iman umat Islam. Selain kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman kepada Yesus alaihi salam alias Yesua alias Isa alaihi salam. Jadi Yesus itu adalah utusan, maka dudukkanlah Yesus sebagaimana kadarnya. Dia adalah utusan. Nah, ada hal menarik lagi. Apa hal menarik itu? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, wahai guru, ya Nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, Matius 19 nomor 16, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Di mana rangkaian perintah-perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Berarti syarat pertama untuk mendapat hidup yang kekal harus melangkahi kelas 1. Apa kelas 1 itu? Melakukan segala perintah Bapa. Di mana termaktub perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Begitu selesai, naik kelas 2. Apa syaratnya naik kelas 2? Yang tadi, lakukan segala perintah Bapa. Di kelas 2 kudu naik kelas 3. Apa syaratnya untuk naik ke kelas 3? Menjual harta, berinfak, bersedekah, bayar zakat. Itu syarat kedua untuk naik ke kelas 3. Jadi kelas pertama, begitu masuk di kelas sebagai Bani Israel, memperoleh hidup yang kekal, mendudukkan kemudian kaidah-kaidah konsep beragama dengan tata cara melakukan ritual keagamaan berdasar perintah dan larangan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanak. Lulus dari sana, kata Yesus,
maka dia naik kelas 2. Di kelas 2 untuk naik kelas 3 harus menjual segala hartanya lalu memberikan kepada si miskin. Itu syarat yang kedua. Nah, di kelas 2 ketika ingin naik ke 3, di kelas 3 ingin lulus kemudian menjadi penghuni surga, kata Yesusnya, setelah kau lakukan ujian kelas pertama, ujian kelas kedua, ujian kelas ketiga, kudu wajib kamu menjadi pengikutku. Jadi tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus itu. Tidak mudah kemudian untuk naik kelas. Tidak mudah kemudian untuk masuk surga. Hanya dengan beriman. Tidak. Yesus memberikan syarat. Wahai guru, ya Nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, lu kudu wajib melakukan segala apa yang diperintahkan Bapak kepada lu. Yang kedua, lu kudu wajib menjual seluruh hartamu lalu kau berikan kepada yang si miskin. Dan yang ketiga adalah kamu mengikuti aku. Yang pertama berat nggak? Nggak berat, Bang. Yang kedua berat nggak? Nggak berat, Bang. Yang berat itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang berat yang terakhir? Lu kudu wajib hidup sama seperti aku hidup. Gue hidup hari ke-8 udah disunat. Lu hidup gak? Disunat gak? Gue gak makan babi. Gue ibadahnya hari Sabat. Gue nyembahnya kepada Elohim. Gue kemudian wudu. Gue mandi junub. Gue mandi tahir. Gue berkurban hewan. Dan gue bersunat kulub. Gue puasa 40 hari 40 malam. Sanggup kagak lo? Kalau lu sanggup, maka lu bisa memperoleh hidup yang kekal. Syarat mutlak harus seperti itu adanya. Yang pertama, kudu wajib melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kudu wajib menjual harta dan memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, kudu wajib lu berpuasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup, Nyai, lu kagak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lu berat dong kalau gitu. Emang berat menjadi pengikutku. Emang lu kira gampang? Di dalam Matius 16, aku sendiri yang mengatakannya. Jika engkau tidak memikul kuk salibmu, beban salibmu, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Wajib lu berkorban jiwa raga untuk kemudian memikul salibmu sendiri. Ma makna salib? Apa arti salib? Beban. Kamu harus memikul bebanmu sendiri. Kamu kudu wajib menanggung dosamu sendiri. Kamu kudu wajib mempertahankan kemudian kebenaran dirimu dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Baru bisa menjadi pengikutku. Berat dong, Bang. Ya memang berat. Gimana ceritanya aku bisa menjadi pengikutmu kalau aku harus puasa 40 hari 40 malam, kudu harus sujud bersemalam-malaman, kudu harus berpuasa, kudu harus sunat, nggak makan babi, bla 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 bla. Berat dong. Jadi gimana aku bisa menjadi pengikutmu? Gimana menjadi selamat? Lu kudu bisa selamat sederhana. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Apa itu? Lu kudu wajib mengikuti penolong lain yang datang setelahku yang mengajarkan segala penginsapan dunia akan dosa, kebenaran dan keadilan. Dimana ketika dia datang seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang katakan itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Dialah sang penolong lain yang datang setelahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad yang terpuji. Subhanallah. Jadi solusinya, gue nggak perlu puasa 40 hari 40 malam, nggak perlu. Ikuti aja pola yang diajarkan setelahku. Apa itu? Puasa sesuai apa yang tertuang di dalam bulan suci Ramadan. Ikuti kaidah-kaidahnya. Sebab apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sang penghibur ketika ia datang mengatakan ucapan yang didengarkan dari Tuhannya. Maka ketika ada perintah
untuk berpuasa sesuai dengan kaidah yang dibawanya, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka ikutlah kalian kepada Sang yang terpuji. Siapa dia? Ahmad. Dia pelanjut tongkat estafet risalah kenabianku di tengah-tengah Bani Israel. Jangan cari jalan lain, karena satu-satunya manusia yang datang setelahku yang memuliakan aku hanya beliau. Yang lain cuma memuji-muji dengan mulutnya terhadap namaku, terhadap diriku, tetapi ajarannya bukan dari aku, melainkan ajarannya dari manusia itu sendiri. Ini fakta, saudara. Jadi solusi, setelah tadi dikatakan bahwasanya lakukan segala perintah Tuhan, yang kedua adalah jual hartamu berikan kepada si miskin, yang ketiga baru menjadi pengikut Yesus. Berat sekali, karena harus Anda lalui itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Di Islam sederhana, untuk memperoleh hidup kekal setelah dianjurkan oleh Yesus untuk ngikut kepada si Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Cukup dengan berikrar dengan hati, hati dipraktekkan dengan lisan, lisan dipraktekkan dengan perbuatan, dibuktikan dengan tindakan tubuh, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah umat Islam, makanya dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, kalau saudara Kristen ingin menjadi pengikut Yesus, berat. Memperoleh hidup yang kekal, berat. Kenapa berat? Itu syaratnya. Matius 19 nomor 16, 17, 18 ketika ditanya apa syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal, wahai guru, Yesus mengatakan lakukan segala perintah Tuhan. Sudah. Yang kedua, kamu harus menjual hartamu dan berikan kepada si miskin. Waduh, berat itu bang. Yang ketiga, kudu wajib lu mengikuti aku, hidup sama seperti aku hidup. Aku puasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup bang. Baru 1 hari aja udah lu tuh udah gemeteran. Cacing di perut saya meronta-ronta. Cacingnya ingin makan jantung dan empedu saya ajanya. Ini kalau sampai besok aku masih puasa hari kedua, bisa-bisa jantung saya dimakan cacing di dalam. Cacing saya meronta, udah terbiasa makan anjing, udah terbiasa merasakan daging babi, tiba-tiba 2 hari. Ini baru 2 hari, mata sudah berkunang-kunang. Lemas betis ini bang. Belum hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nanti hari kelima mungkin gigi saya udah kering. Mata saya melihat sendal jepit udah kayak telur agar-agar, telur dadar. Nanti konde istri saya kutengoknya kupikir nasi bungkus. Jadi berat. Solusinya hanya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore saudara, silakan. Boleh bertanya, Bang Juma? Boleh. Bertanya tentang Islam, Bang Juma. Iya, tafadhal. Oke. Aku bertanya dalam surat An-Nahl ayat 99 itu, Bang Juma. Silakan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan bertawakal ke Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan, betul? Iya. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Betul. Oke. Pertanyaannya begini. Yes. Kalau memang sedemikian benar yang dikatakan di surat An-Nahl, Ya. mengapa dalam riwayat hadis Bukhari Yes. Nabi Muhammad terkena sihir? Apakah Muhammad orang yang bertawakal dan beriman? Pintar sekali pertanyaan. Baik. Pertanyaan Anda bagus. Orang yang terkena sihir bukan terpengaruh iblis. Yang dari mana, Bang Juma? Bedakan antara orang yang kena sihir dengan orang yang dipengaruhi oleh iblis.
Orang yang dipengaruhi iblis sesuai dengan Al-Quranul Karim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedanya orang yang kena sihir dengan orang yang kemudian terpengaruh dengan iblis. Orang yang terpengaruh iblis itu orang yang kemudian sadar, tetapi kemudian dia sengaja, dia dengan sadar melakukan kemaksiatan. Contoh, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi begitu melihat wanita cantik, dia melakukan zina, padahal dia tahu hukumnya haram, nggak boleh, tapi dia melakukan. Itu pengaruh iblis. Kalau sihir, orang yang dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya kemudian itu melakukan keadaan seperti yang dialaminya tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Bang itu Juma, bedanya. Contoh, Bang Juma, kalau sihir dan santet berasal dari mana, Bang Juma, seperti itu? ada nggak orang yang mau dipengaruhi sama santet? Nggak ada. Ada nggak orang yang kena santet? Banyak. Misalnya nih, ada tukang santet mengirim jin. Sabar dulu bang, sabar. Ada tukang santet mengirim kemudian jin atau setan atau roh jahat kepada bom-bom. Apakah kemudian roh jahatnya ketuk pintu, tok. Ya Pak Bom, sabar dulu, saudara, sabar dulu bang. Jadi kemudian ketika ini roh jahatnya datang dikirim oleh sang ahli santet, itu roh jahat tidak pamit dulu. Permisi Pak Bom, apa? Aku ingin masuk ke dalam tubuhmu Bom. Untuk apa? Supaya kamu kena bisul-bisul. Oh silakan. Itu cara kerja sihir itu kagak begitu. Cara kerja sihir itu sekedar datang, tidak ketuk pintu, sekejap dia cepat, tiba-tiba saja bisul. Kalau sihir seperti itu. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kau bawa tadi itu pengaruh iblis, beda dengan sihir, Cak Ayu. Bang Juma, kalau santet yang ilmu gaib itu kan berasal dari si jahat, setan. Bukan berasal dari Allah, bedakan. Maka segala sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jahatkah dia, baikkah dia, malaikatkah dia, ibliskah dia, segala makhluk itu asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara sihir, Anda sudah memahami antara sihir dan pengaruh iblis. Memahami. Ya baguslah kalau Anda sudah paham. Boleh saya balik nanya? Di dalam ayat itu Bang Juma dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu kan menjadi pertanyaanku, apakah Muhammad itu orang yang bertawakal atau beriman? Kok bisa beliau orang beriman, beliau orang bertawakal, sehingga dia kemudian tidak berpengaruh oleh bisikan iblis. Kalau santet itu bukan bisikan iblis, bukan, tapi iblis langsung kemudian merusak organ atau merusak otak atau merusak badan orang yang menjadi sasarannya. Itu sihir. Bedakan dengan pengaruh iblis. Kalau pengaruh iblis itu bisikan. Bisikan. Dengar. Bisikan. K-A-T-U-B-U tambah L. Bacanya bisikan. Pertanyaan seperti itu. Muhammad bahwa benar Nabi yang diridhoi, terus derajat Muhammad kan paling tinggi, Bang Juma. Para malaikat dan Allah saja bersalawat kepada Muhammad. Tidak mungkin orang yang dijunjung tinggi di mata Allah mudah terkena sihir. Itulah pertanyaannya Bang Juma. Apakah bedakan dulu antara sihir dengan pengaruh iblis. Iblis itu aku paham. Terus apa yang kau Oke, baiklah kalau begitu. Tapi pertanyaan kayak gini. Para malaikat dan Allah dan manusia yang beriman bersalawat kepada Muhammad. Itulah derajatnya
Muhammad yang sangat tinggi, melebihi Abu Iya. Musa. Tetapi kok bisa terkena sihir? Itu pemikiranmu, Dek. Itu harus pemikirannya hampir itu. Itu pemikiranmu. Saya ketika menyanjung staf saya bukan berarti kedudukan staf saya lebih tinggi. Udah. Saya sudah ngerti. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad disanjung oleh malaikat, Nabi Muhammad kemudian disanjung oleh makhluk alam semesta. Kok dia bisa kena sihir? Kok dia bisa kena sihir? Karena dia manusia biasa. Sekarang saya balik nanya, Yesus Tuhan kok dia bisa mati? Coba gimana ceritanya? Jawab. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 39:32, apa kata Tuhan di sana? Akulah yang maha menghidupkan, aku juga lah yang maha mematikan. Yesus adalah Tuhanmu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa aja kamu terheran-heran sampai menceret kelereng karena dia kena sihir. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan bisa kena maut, bisa kena kematian? Jawab. Nanti kau jawab dulu. Apakah Tuhan bisa mati? Ya, nanti kau jawab. Jawab dulu. Apakah Tuhan bisa mati? Berarti dari statement yang Anda sampaikan, pertanyaan Anda jawabkan bahwa tantanya di situ bahwa Muhammad itu tidak memiliki iman seperti itu. Oh, enggak salah. Iblis tidak mempengaruhi Nabi Muhammad. Ketika iblis mengajaknya berzina, sabar. Beliau tidak berzina. Ketika iblis mengajaknya mencuri, beliau tidak mencuri. Ketika iblis mengajaknya berbohong, dia tidak pernah berbohong. Ketika dia dibujuk oleh iblis untuk melakukan satu kemaksiatan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Beda dengan pola sihir. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Ya, jawab dulu pertanyaan selesaikan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Pertanyaannya gampang, bisa dijawab. Ya, silakan Anda jawab. Kalau Anda tidak menjawab, Anda di tendangan putar tanpa bayangan dari sini. Jawab. Bukan, tidak. Mbak. Nabi Muhammad kena sihir, wajar, manusia. Kena sihir tapi nggak dibunuh kan? Sekarang ada Tuhan, ada Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Itu gimana ceritanya? Bersolawat, apakah itu semua itu benar enggak? Atau hanya sebuah? Iya, betul. Solawat itu pujian. Iya. Allah saja memuji itu artinya gini. Iya, betul, saudara. Kenapa Anda melihat kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk di matamu, kau nggak lihat? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa, maha berata, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia? Jawab. Karena Yesus berkata seperti ini. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambilnya. Ya, pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Markus 9 nomor 31. Lalu anak manusia diserahkan kepada manusia. Lalu setelah mereka membunuh Yesus, setelah manusia membunuh Yesus, itu membunuh tuh, bukan menyerahkan nyawa. Setelah membunuh Yesus, dia membunuh di kayu salib, benar. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Apa yang salah di situ? Saya ulang pertanyaan saya, Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Yesus dibunuh dalam penyaliban. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Karena ada tujuannya. Iya. Saya ulang lagi biar lucu. Kalau Yesus Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha perkasa, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia lemah? Jawab. Karena itu udah dinubuatkan. Iya, karena dinubuatkan anak Musa diserahkan. Karena begitu besar kasihan dunia ini. Anda boleh istirahat. Silakan Anda istirahat, Anda renungkan kenapa Tuhan bisa dibunuh. Anda istirahat, Anda rehat dulu. Silakan Anda masuk ke dalam pemanasan roti.
di atas dalam pemanas roti, Anda menghangatkan diri di situ, ya, supaya otak Anda itu sedikit bisa berfungsi. Seorang manusia disihir, Anda kaget, tapi Tuhan dibunuh, Anda anggap biasa. Inilah yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Manusia seburuk-buruknya manusia itu adalah oten laknatullah. Tuhan bisa dibunuh, Nabi tidak bisa kena sihir. Sihir tidak boleh dong kena Nabi. Kenapa? Nabi itu kan hebat, Nabi itu kan dahsyat. Oh gitu, ya. Tapi kalau Tuhan dibunuh boleh? Boleh sih. Periksa dulu otak Anda dulu periksa, ya. Kalau bisa Anda ke bengkel otak, buka dulu otaknya, ganti otak ayam. Karena otak Anda itu sudah bernanah, udah akut. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, pasien selanjutnya, Leo. Mau berobat apa, Leo? Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Ini pertemuan kedua ya, saya dengan Suma. Iya. Ya, masih ingat kan Suma mungkin 2 hari lalu atau kemarin ya? Iya, saya ingat, lupa ingat. Silakan. Ya, soal pembicaraan kita soal pemurtatan ya. Pembahasan kisah itu ya, mungkin semua. Oh iya. Tapi kemudian silakan, yang saya sayangkan di dalam pembahasan tersebut, iya, saya langsung ya seperti dikomentari dengan beberapa mulut yang ada di Komal itu ya. Iya. Pada akhirnya saya sesalkan kenapa diturunkan. Padahal kan kita bicara baik-baik, cuma karena saya mengatakan kalau ada orang yang murtad, ya, dari Kristen murtad masuk Islam, iya. Ya, gimana Bang? Risikonya ada orang yang keluar dari Islam, ya, risikonya bisa mati loh. Orang gitu yang ya, murtad dari Islam. Ya? Menjadi halal kan begitu. Nah, itu yang pembicaraan terakhir kita ya. Akhirnya komentar macam-macam dari teman-teman, kemudian ya saya diturunkan. Nah, alangkah baiknya kan kalau kita berdiskusi, artinya seperti cuma katakan mari kita bertukar pikiran dengan baik gitu. Jangan ujung-ujungnya harus diturunkan begitu. Tapi saya pikir ya sudahlah, kita clearkan aja, nggak perlu lagi, nggak perlu dibahas lebih jauh. Karena saya nggak apa-apa Bang, kalau mau bahas itu juga nggak masalah. Saya ini pemula. Siap. Nggak usah pikir ya, nggak usah. Jadi saya ini pemula Bang Suma. Saya ya anggaplah seperti musafir yang suka kemana-mana, kemal Muslim maupun Kristen. Tapi saya berusaha berdiskusi dengan baik ya. Karena diskusi kan nanti kita saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, tentu bukan asal kan, artinya ada logika yang dibangun. Logika itu kan datang dari rumusan kalimat itu diutarakan gitu. Artinya kalau ada kekeliruan atau tidak setuju, mari kita saling berpendapat gitu. Ya, artinya kita tidak memaksakan apa yang kita pikirkan kepada Bang Suma, demikian juga sebaliknya kan. Kita batasnya sampai di situ dulu Bang Suma. Oke, sekarang kita mau bicara topik apa ini Suma? Bisa dilanjut ini enggak apa-apa Bang, supaya saudara-saudara kita teredukasi dengan materi kita yang lalu, supaya anak bangsa juga tercerahkan mana yang layak mereka pijaki, Islam atau Kristen. Silakan. Saya pikir bukan soal kelayakan. Kalau sudah kita bicara kelayakan, berarti kita sudah mau cari pembenaran di situ. Bukan. Kelayakan, kan begitu? Bukan. Saya merasa ketika saudara mengatakan bahwa dalam agama Islam layak orang-orang dibunuh dan seterusnya, itu saya perlu luruskan itu Bang. Oh ya, terima kasih kalau Bang Suma saya mulai luruskan bahwa banyak beredar ya, bahkan negara-negara melakukan itu, diundangkan itu, ya, termasuk negara tetangga kita mengundangkan itu. Siapa yang berani keluar dari Islam itu murtad,
ancamannya mati loh. Oh itu nggak ada itu karangan Anda gitu ya? Nggak, coba bukalah Google, kita nggak usah adu data begitu. Harus adu yang data dong. Umum aja lah, yang gampang. Harus adu data dong. Atau di sini bisa Google aja. Tolong tunjukkan satu manusia di mana kejadian, tunggu, di mana ada kejadian orang Islam murtad dibunuh di Indonesia ini? Karena setiap hari katanya banyak orang murtad. Tolong tunjukkan kristenisasi berhasil banyak memurtadkan umat Islam. Di mana di antara mereka satu orang aja dibunuh? Silakan Pak. Oke, Bang Suma yang baik ya. Ya silakan. Saya tidak ruang lingkup dari pembicaraan itu. Oh berarti Anda sama seperti Paulus kalau begitu. Anda seperti Paulus selalu membawa berita-berita bohong yang tidak benar, sama seperti Paulus berarti. Dulu, Bang. Oh bukan framing. Saya katakan dengan jujur, Anda sama seperti Paulus selalu membawa berita bohong. Ya, Anda yang bilang Paulus kan nggak memahami tentang Paulus itu. Saya memahami benar. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, itu bohong, Bang. Paulus mengatakan Yesus bukan manusia, itu bohong. Kalau Anda datang ke sini menuduh sesuatu tanpa data, tanpa bukti, berarti Anda sama seperti Paulus. Karena memang Paulus mengajarkan dalam Filipi 1:18 tentang Yesus Kristus, tentang kekristenan. Dengar dulu. Paulus mendoktrin pengikutnya dengan mengatakan tentang Yesus kalian mau sebarkan dengan maksud bohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita. Jadi memang sudah diajarin kalian itu berdusta dalam segala hal. Sekarang saya masuk ke dalam data terhadap tuduhan kamu. Di dalam ajaran Islam jelas terukir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang Islam lalu keluar dari Islam. Tsumma amanu. Kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Tsumma kafaru. Lalu kemudian keluar kembali menjadi Kristen atau kafir. Maka kata Allah, tsumma zdadu kufra. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalur. Ini di Islam ada potensi murtad, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Tidak ada dia apa-apain. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu. Ini di Islam. Kemudian kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang mereka pakai hari ini. Ulangan 13, saya ulangan 13 nomor 6 dan selanjutnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbalik kepada Tuhan lain yang selain daripada Tuhan yang kamu sembah, maka jangan engkau mengalah kepadanya, jangan tekan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Meskipun itu anak kandungmu, meskipun itu saudara kandungmu, meskipun itu bapak kandungmu, meskipun ayah kandungmu, kalau dia mengajarkan engkau murtad, maka bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melempari dia batu sampai mati. Ini dalil. Sekarang kau tunjukkan dalil dalam sabar. Habis ini kau tunjukkan dalil kepada saya, dalil perintah membunuh orang yang murtad atau mengajak orang keluar dari Islam. Tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan ajaran yang mengajak orang keluar dari agama yang dianut oleh Kristen berdasarkan ulangan 13 nomor 6 nomor 7 nomor 8 nomor 9 dan seterusnya, itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang menekankan, jikalau ada seorang datang kepadaku namun tidak membenci bapak kandungnya, tidak membenci ibu yang telah melahirkannya, tidak membenci istrinya, tidak membenci kandungnya, tidak membenci saudara-saudara laki-laki dan perempuan kandungnya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajaran agama Islam mengatakan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, kakeknya, pamannya, opungnya, tulangnya tidak bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saudara tunjukkan kepada saya sekarang. Kalau tidak, Anda boleh turun. Silakan.
Makanya jangan mute dong mic. Saya nggak suka. Ya, silakan Anda tunjukkan dalil tuduh pembicaraan ya. Iya, silakan Anda tunjukkan dalil saudara, tuduhan saudara. Saya tidak membuat tuduhan ya seperti Suma yang menuduh iman Kristen seperti ini, seperti itu. Enggak, saya bukan begitu. Saya berdasarkan dalil. Anda menuduh tanpa dalil. Berpikir kita. Berarti Anda sama seperti Paulus. Saya menuduh. Anda mengatakan tadi bahwa banyak terjadi orang dari Islam dibunuh. Anda tadi mengatakan itu. Oh, mana dalilnya? Rekaman ini deh. Betapa banyak orang tertipu sampai mereka keluar dari Islam. Ada nggak dibunuh? Siapa itu namanya tuh? Si orang Aceh itu. Ada orang Aceh, ada orang Jambi, ada orang Makassar mengaku murtadin. Ingat saudara, jangankan dibunuh, di-mute dulu. Jangankan dibunuh murtadin ini, yang ada mereka kemudian melanglang buana menghujat menista Islam. Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? MKC tidak dibunuh. Uti Watimena mengaku murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? Semua yang muncul di televisi, kemudian yang muncul kemudian di TikTok, mereka menghujat Islam dan mengaku sebagai murtadin, mereka tidak dibunuh. Tolong tunjukkan di mana ada perintah di dalam Al-Quran membunuh orang yang murtad, dan tolong tunjukkan orang. Ingat, kami mayoritas di Indonesia ini. Sekali kami tarik napas habis kalian. Tapi tidak pernah itu terjadi. Jangankan orang murtad, sabar. Jangankan tuduhanmu mengatakan orang murtad itu kemudian dibunuh. Anda melihat kami memaksakan ajaran Islam kepada kalian yang hanya secuil setai gigi di Indonesia ini, itu tidak pernah. Sedangkan kalian melakukan tipu muslihat segala upaya kemudian untuk menipu agar umat Islam itu keluar dari Islam. Saya telah memberikan data. Innalladzina amanu walladzi summa kafaru dan seterusnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Itu tidak ada pembunuhan di situ. Bahkan Nabi Muhammad menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka, maka ampunilah mereka ketika mereka kemudian meninggalkan ajaranmu, mengkhianati ajaranmu wahai Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kami umat Islam? Apa perintahnya? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka disebabkan karena mereka tidak mengetahui. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu perintah Quran. Sekarang Anda bantah dalam kitab kalian Ulangan 13 nomor 6. Apabila ada anakmu, istrimu, saudaramu, perempuan, ayah ibumu mengajakmu keluar dari agamamu, bunuh. Bunuh, itu dalil. Di dalam kitab Lukas kemudian dikatakan, Lukas 14:26, kalau kau tidak membenci ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu, kakekmu, bapakmu, opumu, nenekmu, kakekmu dan seterusnya, kau tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran bunuh orang murtad sebagaimana yang ada dalam kitabmu. Di mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membenci anak ibu untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak, sekali lagi ini kesempatan kedua. Kalau tidak Anda turun, silakan Anda makan tainya pendeta di gereja. Host, moderator, host, monitor. Kalau dia nggak jawab, tendang pantatnya ke gereja. Siap, Bunda, siap. Silakan saudara, Anda dikasih kesempatan kedua, silakan. Baik. Saya mengharapkan bahwa dalam diskusi ini berlaku santun ya. Gak ada santun kalau datang. Oke, Anda bisa jawab nggak? Jadi saya jawab. Oke, silakan. Silakan. Inilah yang terjadi ketika diskusi kemarin dulu seperti ini. Semuanya baik. Oke, saudara, kalau tidak ada jawaban, Anda layaknya di gereja aja makan tai pendeta. Turun. Bagus. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskala Luqman. Ini Al-Quran yang menjelaskan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka. Itu la zulmul azim, kata Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Wassainal insan biwalidayhi, dan aku Allah menciptakan lalu memberi perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Aku yang menciptakan, aku yang memberikan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibunya menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kemudian kembali. Perintahnya kemudian, apabila seorang yang mengajarkan kemudian dari orang tuamu untuk meninggalkan menyembah kepadaku, apa perintah Allah? Maka berbuat baiklah kepadanya, dan jangan kau tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kemudian kedua orang tuamu, keluargamu memaksamu untuk murtad, kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu, mengajak engkau murtad, mengajak engkau keluar dari Islam, mengajak engkau mempersekutukan Allah dengan manusia yang mati di atas pohon, maka janganlah engkau mentaatinya. Lalu tetaplah engkau bergaul, tetaplah engkau kemudian melakukan budi pekerti kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila ibumu, apabila ayahmu mengajak engkau murtad, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau ikuti mereka, namun tetaplah engkau memperlakukan mereka dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Sangat berbalik ketika di dalam pengajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya yang sah, anak-anak. Al-Quran menjadi kaidah. Makanya saya katakan tadi, kalian itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Jumlah kami seperti batu karang, berlaksa-laksa jumlah Islam di Indonesia ini. Tapi kalian hidup tenang, kalian hidup nyaman, kalian hidup tentram, sejahtera, damai. Coba dibalik, kalau kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Pui, pret. Pui, pret. Sekali lagi Bang Suma. Pui, pret. Sedangkan kalian minoritas, kalian berlaku seperti ini, apalagi mayoritas. Jadi Al-Quran tidak bisa kau kelabui, Bibelmu juga nggak bisa kau tipu. Bibelmu yang menceritakan itu, apabila ada keluargamu, anakmu, tantemu, kakekmu, nenekmu, buyutmu, opungmu mengajak engkau menyembah Tuhan selain daripada aku, jangan kau mengalah, jangan mendengarkan dia, jangan engkau sayang dia, jangan kau kasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini dalil, ini yang harusnya kalian praktekkan. Jangan kau tuduh Islam dasar teh cicak. Kok ngomong teh cicak sih Bang? Semua nggak boleh. Otaknya maksudku sebesar teh cicak. Oh, kalau itu sih masuk.
Jangan kau ngajarin kami tentang kaidah Islam, koclo. Nanti ku bongkar semua aib agamamu di sini. Gak peduli aku nanti. Ku bongkar nanti aib agamamu di sini, kau kejang nanti. Kau mati berdiri mendengarkan. Kita berdiskusi santun aja, berdata, berdialog dengan cara-cara yang memberikan data biar elegan gitu loh. Di Islam itu kalau ada yang murtad dibunuh, matamu suek. Ku robek juga nanti mulut kau ya. Orang dari pagi juga membimbing kalian bisa selamat, justru kalian nganjarkan selalu fitnah-fitnah aja terus. Dasar penyembah makhluk kuburan. Ku robek juga matamu nanti. Al-Quran mengatakan jelas dalam kaidah keimanan kami. Nabi Muhammad ketika kemudian berjanji, lalu kemudian orang kafir melanggar janjinya. Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Maafkan mereka, maafkan. Mereka yang telah berkhianat terhadap dirimu, maafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu. Biarkan aja kata Allah. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan aja. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Robek mulut kau nanti lama-lama ya. Kalau nanti setelah kami para apologet ini sudah ada, baru kalian bisa nipu-nipu, mengelabui propasis, mengelabui berpura-pura semangat dusta, boleh. Kalau kami sudah tak ada, kami masih hidup, Bang Suam masih ganteng, Bang Suam masih kuat. Ya hati kau, ku robek mulut kau nanti. Ini ngapain lagi datang ke sini? Hah? Apa yang dia ke sini? Turunkan. Ini baru episode berapa ini? Ku bilang 100 episode, baru berapa? 49. Belum lengkap, saya masih penasaran. Turun. Ku robek juga nanti mulutnya ini. Siapa ini yang baru naik ini? Bakul kompor. Janji lu 100 episode mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja bang, di atas 100 episode lah. Udah berapa sekarang? Udah berapa? Udah masuk 41. Habis ini 42. Iya betul. Yang kemarin, yang 39 gak tayang ya? Dihapus sama YouTube. Dihapus sama YouTube. Silina Wijaya makan terong muda. Aduh. Bang. Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube kan, kalau di TikTok itu kan pakai filter ya. Mukanya terlihat kinclong seolah-olah umur itu 35, 40 gitu. Ternyata yang nggak pakai filter bang, hancur bang, hancur. Baru bangun tidur lagi. Itu filter matanya ada di piti saya, itu lucu kali itu. Jadi tadi ayat Ulangan 13 itu ketika dia si Cecen ini, adik kita ini keluar kembali dari lingkaran setan yang dibuat si Lina Tidak Jaya, dia ambil pisau kan, datang ngancam di rumahnya kan. Nah itu ketika dia Cecen murtad, kayaknya mau dibunuh atau apa itu ya? Apa dia mau mempraktekkan kitabnya Yahudi yang diambilnya? Entah ini benarkah terjemahannya, entah tidak. Karena kita sudah tidak ada dasar kemudian untuk mengatakan itu asli, kan itu hanya terjemah. Dan itu bukan kitabnya Yahudi kan, kitab mereka yang diambil dari lembaga mereka sendiri. Setelah mereka mengambil terjemahannya dari Septuaginta kan gitu. Gitu saudara-saudara. Jadi kata ajaran Kristen ini berdasarkan kitabnya Leo tadi, Leo tolol. Kalau ada yang murtad dari agamanya harus dibunuh. Itu kata kitabnya. Kemudian kata Tuhannya kalau ada yang tidak membenci ibu kandung, anak, istri, tidak bisa jadi pengikutnya. Itu kitabnya Leo botak, Leo bodoh, Leo tolol, makan babi, anak setan, manusia yang lahir dari anus. Bodoh, malu, gak punya malu. Menuduh Islam tanpa fakta, tanpa bukti. Saya kasih bukti, data ada. Kemudian baru-baru saya syahadatkan satu keluarganya datang nih, yang apa itu, pendeta atau apa itu yang datang. Ada piti-pitinya itu lengkap, saya yang syahadatkan. Diajak kembali keluar dari Islam. Pret! Apa itu? Indomie basi. Udahlah teman-teman, gimana Kang?
Katanya mau jalan. Ya, ini udah siap-siap sama Ustadz Alif mau jalan. Ditutup aja kalau gitu ya, Gurunda. Ya, terserah mula kalau masih bisa live sambil jalan, silakan aja. Kan antum 1 jam sampai ke sini kan? Di Kokas atau di mana? Di kantor ini bisa sambil. Enggak, maksudku pertemuan konsili kita. Di mana? Oh, di itu di tempat biasa. Di Japri aja, Gurunda, nanti di Japri. Oke. Siap. Saya tunggu dengan sebuah lagu ya nanti. Sekarang aja lagunya, Gurunda. Masih ada si Leo Botak di bawah tuh. Mau sebuah lagu Leo Botak. Ulangan 13. Apabila saudaramu laki-laki atau anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau binimu sendiri atau sahabat karibmu mengajakmu diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihinya dan jangan menutup salahnya. Tetapi kok panjang kali bang? Iya, karena di situ intinya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena dia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Anakmu, bapakmu, kakekmu, adekmu, nenekmu, moyangmu, tantemu, opung, udah, lae, ito. Kalau ada yang mengajakmu murtad, jangan kasihan kepadanya, jangan menutupi salahnya, jangan sayang kepadanya, janganlah, jangan. Tapi kamu harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Acuh. Yuh, kok Anda belakangnya bang? Bersin modern. Ini sudah bang? Udah. Wah, begitu aja lagu. Nggak ada musik soalnya. Ini kayaknya asik kalau disambung nih bang. Ya sambung. Hai. Goyang Karawang. Mati aja. Menarik hati. Cek. Au. Loh, kok gitu aja sih? Lagi dong. Mana? Apabila saudaramu laki-laki dan anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya coba kita mendesah sedikit, marilah kita berbakti kepada ilah lain
yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Itu desahan apa asma Gurunda? Aduh, bukan Lupa carane, lupa udah lama nggak lari-lari pagi. Jadi kena asma jadinya. Maka jangan engkau mengalah kepadanya dan jangan mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, dan jangan menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Udah pas buatan kah? Capek aku mas. Capek. Kau fitnah agamaku, kau ditampar bibelmu. Kau hujat agamaku, kau dipijak bibelmu. Kau menghujat kemudian agamaku, kau diludahin Yahudi. Tak ada ruang gerak bagiku. Kau mau berkelit kemana aja, kau tidak akan pernah bisa lolos dari agamamu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari apa yang tertuang dalam kitabmu sendiri. Kau hujat agamaku, bibelmu pasang badan. Kau hina agamaku, bibelmu yang membuat kamu malu. Oke? Kepada saudara Leo yang tadi, kalau Anda ingin mengundang saya menyanyikan sinden di gereja, boleh. Gratis. Gratis saya sinden di gerejamu. Bacakan dalil-dalilmu. Oke ya teman-teman. Ya Leo, jangan sekali-kali lagi ya memframing atau memfitnah Islam seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Islam ini agama rahmatan lil alamin, bukan kayak mereka kalian. Ini pertanyaannya bahasa apa sih? Ini ada perintah bunuh kepada orang yang keluar dari agamanya. Kenapa mereka tidak mempraktekkan ini? Ada yang bilang itu kan perjanjian lama. Terus kenapa perpuluhan perjanjian lama masih dipakai? Au. Kenapa kalian tidak mempraktekkan ini? Membunuh yang keluar dari agamamu. Itu kan perjanjian lama bang. Terus kenapa perpuluhan yang perjanjian masih dipakai? Au. Meow. Lawak, penipu, pembohong. Ini kenapa nggak diperhatikan? Itu kan apa? Perjanjian lama bang. Terus perpuluhan perjanjian lama atau perjanjian baru? Kenapa masih pakai? Au. Pret. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bahas ini bang, apa ya? Kenapa perjanjian lama tidak dipakai, sedangkan perpuluhan masih dipakai gitu kan? Saya masih ingat debatnya, diskusinya Bang Zuma dengan Pendeta Martinale itu. Materinya ya ini, ya ujung-ujungnya apa jawabannya? Gelap. Aku perintahkan anak-anakmu dan menantumu untuk berzina. Kenapa nggak diperhatikan? Itu kan perjanjian lama, nggak dipakai lagi. Terus perpuluhan, perjanjian lama, perjanjian lama. Kenapa masih dipakai? Au. Udahlah teman-teman, kalau mau menghina, menghujat itu pelajari Bibelmu dulu. Karena Bibelmu akan pasang badan untuk menghalau kemudian kalian untuk menghujat gitu loh. Kau jangan menghujat Islam tanpa bukti, tanpa data. Kau jadi babak belur gitu loh. Lanjut dulu. Saya makan dulu sebentar. Gak sopan ngomong sambil makan. Lanjut. Siap. Ayo teman-teman Aliteng, sini naik ke atas ya. Kalau mau diskusi naik ke atas, bawa ilmu,
bawa data, jangan marah-marah ya. Bang Santang, Bang Zuma di Jakarta ya? Iya. Berarti saya di mana ini? Di Pakistan. Aduh, pengen sekali berjumpa dengan Bang Zuma secara langsung ya. Cuma ya gimana? Belum ditakdirkan oleh Allah. Saya punya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, Bang Kian Santang. Pengennya sih pengen gitu. Cuma kalau saya tinggalin aktivitas, kasihan istri saya. Woi, aduh, ternyata sudah. Woi, mana ini orangnya? Masih hidup. Saya lagi siap-siap mau OTW. Iya, kalau mau ditutup, tutup aja lah. Gak apa-apa sambil jalan. Seru nggak? Nyantuk tuh. Itu apa dari tadi? Coba cek kelihatan. Udah. Ini mana nih teman-teman OT nih? Nggak ada yang naik kayaknya. Itu bisa jalan teh rumah maksudnya. Itu hurung, mau bisa hurung mobil apa? Assalamualaikum, Bang Lot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah nih. Makin mantap ya sumbu kompor tuh kulihat tuh. Ini dah kompor gas pakai nih. Hah? Halo. Ini bukan gas lagi. Ini sudah gitu. apa? Aftur. Kalau dulu kan kayak kompor 12 sumbu. Lama panas. Kalau yang sekarang bahan bakarnya aftur ini sudah. Yang tertinggi aftur sudah. Lambat aftur. Gas itu memang bagus tuh gas. Lambat aftur. Aku kan pakai aftur aku soal bawa helikopter gue kayak aftur soalnya. Lambat gitu ya. Kan? Ya, gas yang bagus tuh, gas cepat tuh. Gas LPG itu, gitu. Itu yang perlu dinoktukan tuh MGM biar makin kurus dia. Al-Ayyubi seperti ular. Kalau dia reaksi marah benar cepat. Saya bisa tutup channel kamu. Dia memang tutup channel Al-Ayyubi. Aduh. Ular beludak. Ular memang. Ya Rabbi. Inilah mereka. Tambah lagi. Oh ya. Kan selama berabad-abad Islam dinista, direndahkan, diejek, ya kan, dihina. Mereka orang-orang, saya sebut polemikus Kristen ya, orang-orang yang selalu menggaung-gaungkan kasih, menggaung-gaungkan kehidupan yang kudus, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ternyata suka terong muda. Aduh, kacau. Parah. Jadi kan gini, ajaran kasih itu kan hanya kedok aja yang dibikin pada abad 19 gitu loh. Setelah kolonialisme Kristen ini, penjajah ini kan hengkang dari seluruh negeri ini kan, diusir dengan cara berjuang gitu kan. Maka David Lamar, penulis buku American Holocaust itu kan dia bilang itu hanya kedok aja, kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini, dia bilang gitu loh. Itu ajaran kasih itu kedok aja, mas lihat aja lah. Sama-sama dia kok ribut kok. Secuil aja yang baik itu. Di Al-Quran juga bilang di antara mereka ada yang baik, tapi dikit aja yang baik itu. Banyak kan brengsek gitu. Dia tadi fitnah tadi, geram benar ku fitnah dia tadi itu kan. Itu masih tuh bau amis darah di tempat Ustaz Juma itu, Sulawesi Selatan itu. 40.000 orang dibantai Westerling itu, Kristen biadab itu di situ gitu loh. Jangan bicara politik, enggak ada itu. 40.000 manusia dibantai di situ tuh. Tuh di Papua tuh KKB itu. Dengan pasukan Kristus iblis itu. Apa itu? Ya kan? Jadi lihat itu KKB, Kristen biadab di Papua itu. OPM. Pasukan Kristus iblis itu. Ini baru-baru lagi berapa lagi tentara mati, pembuat jalan ditembak, dibunuh. Ajaran kasih kayak gitu.
Nggak ada, bullshit itu. Bullshit itu ajaran kasih itu, kedok aja gitu loh. Nah, makanya waktu dulu kan pernah aku dengan Julius itu